dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak ditolak. Dengan pertimbangannya tadi kita dengarkan dua ya. Satu adalah bahwa tidak ditemukannya ada kekeliruan hakim, kekhilafan hakim. Ya, judek faktinya tidak ditemukan. Yang kedua, PK kedua, ketiga, ya upaya hukum lain masih banyak ya yang bisa kita lakukan. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, tapi secara kuasa hukum menurut kami ini tragedi buat Indonesia. Sidangan kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap. Contoh, ekstraksi handphonenya Widi yang kami baru ekstraksi, ahli kami itu sampai 2 minggu loh tinggal di Cirebon untuk mengekstraksi itu atas izin majelis. Membuktikan ya, untuk membuktikan ada percakapan rentan waktu yang dituduhkan saat terjadinya dugaan pembunuhan itu. Kalau dikatakan bahwa ini pembunuhan, tidak ada saksi yang melihat ini pembunuhan, tidak ada visum pun yang menguatkan itu pembunuhan. Tadi kita bilang kita bisa memohon kepada presiden untuk gerasi, abolisi, ya penghapusan hukuman ya, terpidana dan sebagainya. Kemudian PK kedua, kita akan melihat dulu langkah hukum apa yang paling tepat. Ya, oleh pihak Mahkamah Agung itu adalah 12.30. Sementara dari tadi pukul 10 sudah beredar putusan secara ini saatnya kita perlu saling menguatkan ya. Laporan kita dan yang lain masih kita akan terus berjuang. Kita akan lihat lah celah-celah hukum apa yang bisa kita semangat Bu. Mas Fadil adik-adik saya gimana ini? Kita masih berjuang. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti di awal video kita membahas terkait 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Seperti apa perkembangan kasus Vina Cirebon? Kita tonton videonya bersama-sama. Check it out. B. Terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119 garis miring KMA garis miring SK garis miring 7 garis miring 2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judek fakti dan judek wiris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepaniteraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi
akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya, perkara pidana Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK itulah ya, itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Nah teman-teman, itulah tadi keputusan dari Mahkamah Agung terkait PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon. PK-nya ditolak. Nah kita beralih ke video selanjutnya, masih terkait PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Keluarga terpidana histeris. MA menolak putusan PK yang diajukan terpidana kasus Vina. Tim pengacara Pradi masih berupaya untuk melakukan upaya hukum agar terpidana bebas. Seperti apa videonya, kita tonton bersama-sama. Oh ya, sumber video ini dilansir dari TikTok Haji Momo. Oke, kita tonton videonya teman-teman. Press release resmi dari Mahkamah Agung Humas yang menyampaikan pada pokok perkaranya bahwa permohonan peninjauan kembali kepada 7 klien kami selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana seumur hidup yang masih berada di dalam lapas Kesambi Cirebon pada intinya ditolak. Dengan pertimbangannya tadi kita dengarkan 2 ya. Satu adalah bahwa tidak ditemukannya ada kekeliruan hakim, kekhilapan hakim. Ya, judek faktinya tidak ditemukan. Yang kedua adalah bahwa novum yang kita ajukan bukan novum menurut pertimbangan Mahkamah Agung. Tadi kami sengaja menggelar nonton bareng ini bersama dengan keluarga terpidana. Ada beberapa hal yang sikap resmi kami selaku kuasa hukum ya. Yang pertama, kami menyayangkan adanya press release yang dijadwalkan pukul 12.30 yang tadi berlangsung pukul 13, sementara dari pukul 09 sampai 010 tadi 00 pagi atau tepatnya 2 jam 3 jam sebelum press release resmi dari Mahkamah Agung, media-media massa ini sudah sudah mengetahui dahulu, sudah mengetahui apa dari keputusan yang akan dibacakan. Ini tentu menurut kami konyol ya. Ada undangan menyatakan press resmi PK para terpidana, maka karena putusan resmi itu sementara dibacakan adalah 2-3 jam setelah ini. Ini tentu ini konyol ya. Ini konyol buat kami, tapi nggak apa-apa lah, biar masyarakat yang menilai. Itu yang poin pertama. Poin kedua, tadi sesudah putusan kami menenangkan para keluarga terpidana. Kami sampaikan bahwa satu, usaha kita bersama sudah maksimal ya. Keadilan rupanya belum berpihak, tetapi biarlah, tetapi langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi, langkah-langkah hukum ke depan yang akan kami lakukan, pertama kami akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung. Kita akan lihat pertimbangannya apa yang membuat PK kami itu ditolak. Dari situ kita akan ambil langkah. Masih banyak ya langkah, ada gerasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga ya, upaya hukum lain masih banyak ya yang bisa kita lakukan. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, tapi secara kuasa hukum menurut kami ini tragedi buat Indonesia. Tragedi hukum ya, tragedi hukum buat Indonesia. Kenapa? Ya, bisa dijelaskan apa yang maksud tragedi? Ya, menurut kami gini loh, kita kan sudah terbuka lebar, ini kan menurut versi kita dan masyarakat awam bisa mencernanya dengan mudah ya di persidangan.
kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap. Contoh, ekstraksi handphonenya Widi yang kami baru ekstraksi, ahli kami itu sampai 2 minggu loh tinggal di Cirebon untuk mengekstraksi itu atas izin majelis. Membuktikan, ya, untuk membuktikan ada percakapan rentan waktu yang dituduhkan saat terjadinya dugaan pembunuhan itu. Pukul 22.14 ya. Nah, ini sungguh aneh nih, kalau menurut saya kalau itu katanya bukan novum. Yang kedua adalah bahwa saksi yang melihat adalah bahwa itu bukan peristiwa pembunuhan, tapi melihat bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Apakah ini bukan novum? Ini nggak pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap. Ya, ada pengakuan mengejutkan dari Dede yang awal mengatakan bersama-sama dengan Aib melihat peristiwa itu dan dikuatkan Liga Akbar. Lalu Dede sudah mencabut, mengatakan bahwa ini tidak benar dan bohong atas arahan seseorang. Ya, apakah ini bukan novum? Ini yang patut kita mau bertanya. 3 hal itu aja kita mau bertanya. Nggak usah kita pintar-pintar menjadi seorang advokat. Menurut saya masyarakat luas bisa melihat. Saya sampaikan lagi satu. Kalau dikatakan bahwa ini pembunuhan, tidak ada saksi yang melihat ini pembunuhan, tidak ada visum pun yang menguatkan itu pembunuhan. Karena tidak ada luka tusuk, penyebab kematiannya apa? Ya, ini yang menurut kami sangat ironis. Tapi ya kita harus menghargai apapun putusan Mahkamah Agung, karena majelis sudah berpandangan, maka kita etisnya memang tidak boleh mengomentari putusan yang sudah dijatuhkan. Kami akan lakukan upaya hukum, ya tentunya bahwa kami hanya menyesalkan, kami berkomentarkan berdasarkan membela kepentingan klien kami dengan fakta-fakta yang pernah kami hadirkan. Langkah hukum selanjutnya, sekali lagi kami akan upayakan langkah-langkah hukum yang tepat lah, ya. Tadi kita bilang kita bisa memohon kepada Presiden untuk gerasi, abolisi, ya penghapusan hukuman ya, terpidana dan sebagainya. Kemudian PK kedua, kita akan melihat dulu langkah hukum apa yang paling tepat. Ya, kami berharap masyarakat Indonesia, mari kita tetap semangat. Kami kuasa hukum sudah maksimal melakukan pembelaan, melakukan pendampingan, masih belum berpihak kepada kita, tapi kami tetap akan berjuang, kami tetap akan menegakkan keadilan. Ya. Langkah apa Pak yang akan dilakukan? Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepaniteraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses arbitrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara PK Pidana Cirebon dan Bapak Ibu sekalian, kami tim hukum di sini hadir dengan semangat untuk menegakkan keadilan, bukan mencari menang-menang. Bapak Ibu sekalian, ini perjuangan belum berakhir. Kami tim hukum sudah sepakat tadi kita akan melakukan upaya hukum terbuka menurut konstitusi kita. Ya, sebelum kita memohon gerasi, itu namanya abolisi, ada PK2. Ya, kita akan lihat pertimbangan yang besok salinan putusannya kita akan segera urus di Mahkamah Agung. Kita akan lihat apa pertimbangan majelis dalam memutus, menentukan langkah selanjutnya bagi tim hukum. Karena menurut kami apa yang sudah dilakukan oleh tim hukum sudah maksimal, kita sudah menghadirkan yang terbaik. Ya, kalau majelis berpendapat bahwa itu bukan novum, tidak ada kekeliruan majelis seperti sampaikan, ya silakan saja.
Tapi saya mau sampaikan, memang ini cukup aneh. Yang patut kami bertanya adalah kami mendapatkan undangan press release secara terbuka oleh pihak Mahkamah Agung itu adalah pukul 12.30. Sementara dari tadi pukul 10 sudah beredar putusan secara online. Buat apa ada press release kalau sebelum press release sudah bocor? Ini kita tidak menyalahkan, kami hanya ingin bertanya, ada apa? Ya, Bapak Ibu sekalian tetap tenang, ya tetap berjuang, tetap berharap dan tetap semangat. Kami nggak berhenti, kami akan terus berjuang. Kami yakini ini kebenaran akan ditegakkan. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Ini saatnya kita perlu saling menguatkan. Ya, laporan kita dan yang lain masih kita akan terus berjuang. Kita akan lihatlah celah-celah hukum apa yang bisa kita lakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, habis ini kami akan datang ke lapas. Kami akan kuatkan para terpidana, ya, klien kita, ya semua. Semoga apa yang kita sudah berjuang dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Semangat ya. Ya, ya Pak ya, semangat ya. Kita sudah berjuang, tetap semangat ya, sabar ya. Ya Allah, Semangat ya. adik-adik saya gimana ini? Ya, tetap semangat. Ya Bu ya, tetap semangat. Ya, ya Bu ya, tetap semangat Bu ya. Ya, tetap semangat ya. Ibu. Makanya adik-adik saya gimana ini? Kita masih berjuang. Ya. Ya. Semangat ya. 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 Kita masih berjuang. Ya, Bu ya. Ya, kita masih berjuang. Ya. Kita masih berjuang. Ibu, kita masih berjuang. Ya. Semangat ya. Kita masih belum berakhir. Ya. Ya. Kita masih berjuang. Padahal kita berharap ya 7 terpidana ini bebas, namun ini Mahkamah Agung memutuskan seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.